Tapi kalau seumpama kita menyalahkan orang lain, berarti kita tidak menjadi orang yang dewasa. Karena kesalahan yang dilakukan orang lain itu tidak ada yang disengaja. Nggak ada orang yang memang hidup dalam keadaan senang dimarahi, senang disalahkan, nggak ada. Tapi coba, kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, evaluasi. Mungkin ini karena kesalahan kita, sebagaimana tadi disampaikan oleh Nabi. Ada dua konsep yang bisa kita gunakan, itu konsepnya Nabi. Terkait dengan orang lain, apa yang kita lakukan tapi orang lain tidak merespon. Atau orang lain langsung melakukan kepada kita. Itu ada dua konsep yang kita bisa terapkan. Yang pertama, saya sudah baik. Saya sudah melakukan yang terbaik kepada dia, tapi kok dia nggak respon yang baik juga. Kan selalu kita mengatakan begini, saya sudah baik sama dia, kok dia nggak baik. Saya sudah baik pada tangga, tapi tangga kita nggak baik. Saya sudah baik sebagai orang tua, tapi anak kita kok begitu dan sebagainya. Ini bagaimana cara kita meresponnya? Pakai gunakan filsafatnya Nabi, konsepnya Nabi yang satu. Apa itu? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kalau ada yang semacam itu, kita perlakukan sudah baik sesuai dengan harapan kita dan harapan dia, harusnya itu adalah kebaikan. Tapi kok dia nggak respon, kok dia nggak membalas, maka jangan kita itu ambil pusing, baperan, jangan. Kenapa? Karena yang bikin dia seperti itu juga Allah, ujian buat kita. Jadi sabar apa tidak? Karena Allah tidak kita melakukannya. Kalau karena Allah berarti kita nggak peduli. Mau dia balasnya atau nggak balasnya dia nggak peduli. Tapi kalau bukan karena Allah pasti kita, kenapa kok nggak balas? Saya kan sudah mengeluarkan uang, saya sudah menyisihkan uang untuk kamu dan sebagainya. Berarti bukan karena Allah. Nggak ada pahalanya semacam itu. Yang ada pahalanya kalau karena Allah. Oleh karena itu maka di sini itu diantara hikmah ujiannya itu seperti itu. Bagaimana cara mensikapinya? Pakai filsafatnya Nabi. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Dia begitu karena dia nggak tahu. Anggap dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, anggap dia nggak tahu. Jadi kita nggak ambil pusing, kita nggak baperan, kita nggak pusing, kita nggak pikiran dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian orang itu kan dalam kehidupan kan pasti diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Mohon maaf, saudara-saudara kami yang perempuan, saudara-saudara kami yang laki-laki yang ada di sini semuanya, demi Allah saya berani bersumpah, semuanya ada masalahnya. Nggak mungkin nggak ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya, mau nggak ada masalahnya mati, baru nggak ada masalahnya. Selama masih hidup, selama itu ada masalahnya. Karena Allah sudah bersumpah, Allah sudah menyatakan dengan taukid 2 kali, walanabluwannakum, lam taukid, nun taukid 2 kali, pasti kami akan uji kalian. Kami coba kalian dengan cobaan demi cobaan, ujian demi ujian. Selesai ujian, jangan masuk kita berhela nafas. Wah, udah selesai. Bentar lagi ada lagi ujian. Selesai ujian yang kedua, nanti sebentar lagi ada ujian. Ujian hari ini Bu, besok lebih parah. Lusa lebih parah lagi. 2 hari lagi lebih parah lagi. Terus begitu sampai kita meninggal baru selesai itu semuanya. Makanya saya punya abah selalu bilang, kita sekarang harus bekerja. Kita harus capek. Tapi nanti tatkala kita meninggal itu adalah awal kita beristirahat selama-lamanya, awal kita berbahagia selama-lamanya insyaallah. Semoga kita termasuk istirahat dan berbahagia insyaallah. Oleh karena itu, jadi kalau seumpama terjadi semacam itu kepada kita, ingat bahwasanya bukan cuma kita, mereka, dia, semuanya itu seperti itu. Cukup kita dengar firman Allah Ta'ala, camkan baik-baik, hafal ya. Ayat Allah ini hafal. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami ciptakan antara satu dan yang lainnya sebagai cobaan. Kami ciptakan antara satu dan yang lainnya sebagai cobaan. Siapa satu dan yang lainnya? Suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangganya, semuanya cobaan. Kalau kita ingin tahu siapa keluarga kita, siapa istri kita, siapa pasangan kita dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala dari sekian banyak, sekian miliar di dunia. Yang paling bisa menguji kita, pertimbangannya yang paling bisa menguji kita siapa? Dialah ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita. Memang sengaja Allah ciptakan seperti itu. Untuk apa? Menguji kita ini pasrah apa tidak, sabar apa tidak, yakin apa tidak, beriman apa tidak. Semoga kita termasuk yang kuat imannya, semoga kita termasuk yang kuat keyakinannya,
Semoga kita termasuk yang pasrah kepadanya dan yakin bahwasanya semua ketentuannya yang terbaik. Dan ingat, jangan pernah kita berbuat untuk orang lain, berbuat untuk kita sendiri. Berdoa untuk kita sendiri sebelum untuk orang lain. Karena apa? Yang menjalani kita sendiri itu berat. Jadi nggak mudah. Hidup itu fitnah, penuh dengan fitnah. Jadi yang paling penting adalah kita sendiri harus selamat dari fitnah. Apapun yang kita lakukan kembalinya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi ayo sabar menjalaninya, cari hikmahnya, dan jangan cepat merespon. Kalau sesuatu terjadi kepada kita, Bu, ingat-ingat, kalau sesuatu terjadi kepada kita, Bu, ingat filsafatnya Nabi. Nggak mungkin kita lepas daripada ujian. Ada saja dari anak kita, istri kita, suami kita, sebagainya. Ingat konsep kedua. Apa itu? Kata Nabi, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting engkau ya Rabb tidak marah kepadaku. Fala ubali, aku tidak peduli. Yang terjadi pada diriku aku tidak peduli. Aku dihina, aku dibully, aku dikatai, aku dicela dan sebagainya. Aku tidak peduli. Yang penting kau ridho kepadaku. Nah, jadi ayo sama-sama kita gunakan belajar untuk menjalankan konsepnya Nabi. Bukan cuma kita yang merasa seperti itu, tapi semuanya juga seperti itu. Semuanya diuji, semuanya dicoba. Ayo jadikan kita termasuk orang sukses.